kalau di sini 7 sumber. Dan juga hanya ketika kita membicarakan satu bentuk lorong, ada satu bentuk interaksi. Jadi tadi saya lihat kalau ini melihat ke sana nih, ada aki-aki bersorban putih. Ini sosoknya Putri ya, yang menyampaikannya. Tolong untuk masyarakat setempat atau yang sudah tahu tempat ini, jangan memintanya jangan yang neko-neko gitu ya, jangan yang salah kaprah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Fedriatullah di channel Sihma Horor, dan juga ada Kang Anju dari Sabda Alam 85. Yang ada dari katanya mistis. Yang rasanya Nopi Elvin Mirror. Nopi Elvin Mirror. Ya, pada kesempatan malam ini kita mau adakan kolaborasi. Jadi kita di sini berada di suatu tempat yang konon katanya tempat ini bisa dikatakan wisata religi ya, satu tempat pemandian yang bisa disebut dikeramatkan gitu. Tapi ya di malam ini gitu, saya tidak ingin berbicara panjang atau berbicara banyak karena di sini juga ada narasumber yang mungkin lebih tahu sejarah dan juga apa sih asal muasal tempat ini tersebut gitu. Jadi langsung saja kita panggil dari channel Abimo Explore gitu. Silakan Abimo. Ya, ini dia salah satu perwakilan dari bisa dikatakan pengurus lah. Jadi di sini ada satu pemandian yang bernama Sumur Salam ya. Iya. Nah, jadi kita di sini ingin bersilaturahmi ya, dan pengen tujuan kita mengenalkan kepada publik bahwasanya di sini ada wisata religi yang mungkin banyak orang kurang tahu sih ya. Karena emang tempatnya lumayan terpencil. Jadi lewat sungai, hutan rimbun-rimbun, pokoknya sikat kiara terkadang. Oke, ini dari Abimo sendiri kira-kira asal muasal sumur ini gimana? Jadi sumber ini ditemukan tuh pas tahun 2014 awal ya. Itu pas pembangunannya itu setelah penemuan tuh langsung dibangun. Langsung dibangun. Besok itu langsung dibangun seperti ini.
Maaf, untuk yang ngebangunnya sendiri oleh siapa tuh? Yang menemukan atau yang ngebangun? Itu yang menemukan tuh ibu saya sendiri, keluarga saya sendiri. Oh iya. Terus itu yang ngebangun orang berapa gitu? Apakah emang dapat, mohon maaf, ilham atau gimana gitu? Bisa diceritakan di asal muasal. Jadi ibu ini dapat petunjuk untuk ke sana awalnya. Karena sana juga kan ada mata air juga ya. Entah kenapa ibu ini arahnya ke sini. Awalnya mata air ini kecil gitu tuh. Jadi ada niatan ibu tuh untuk membangun. Ya akhirnya sampai sekarang ini besar ini dibangun. Pokoknya awalnya tahun 2014. Oh, 2014. Dan di masa pembangunan itu kita tuh menemukan kayak benda-benda kayak zaman dulu gitu tuh. Contohnya kayak mata uang bolong, kayak mustika-mustika air gitu tuh. Entah itu mungkin dari sananya gitu ya. Kita juga nggak tahu diberi sama yang di sana apa gimana gitu. Ya, untuk dari channel Sabda Alam, Kata yang Mistis, dan juga Ilmu Mirror, jika ada yang ingin ditanyakan dari narasumber, silakan. Dari siapa dulu, Kang Jo? Ya, silakan. Insya Allah bisa saya bantu juga ya. Iya, untuk mengulas kisah dan sejarah asal muasal lah. Gitu. Iya. Ya gini, saya sedikit bertanya ya, artinya kenapa di Banten itu sendiri kan banyak sumber mata air ya, antara Cirebon dan Banten, terus setiap ada yang dikeramatkan itu ada sumber mata air ataupun sumur ya. Ya ini kan menjadi satu yang harus kita ungkap, kenapa orang-orang tua dulu istilahnya larinya ke istilahnya sumur ataupun ke air kan gitu ya. Ya mungkin salah satunya yang mungkin yang ditemukan dengan keluarga Adima Explore ya kan, yang pada akhirnya menemukan satu sumur atau sumber mata air yang insya Allah itu berguna buat bermanfaat buat masyarakat, karena filosofi dari air itu sendiri kan sumber kehidupan ya kan. Ya makanya dulu di zaman para wali pun istilahnya kenapa di setiap ada di situ hal-hal yang sekarang mungkin dikeramatkan ataupun yang mungkin sekarang jadi satu bentuk tempat wisata religi ya, ada sumber mata air gitu. Ini yang mungkin akan kita ungkap hanya sekedar itu aja. Mungkin ditambahkan lagi oleh Kang Arya ataupun Tenovi. Silakan Pak. Ya, dari Kang Arya sendiri bagaimana? Lanjut. Oh, lanjut. Ya, itu kan artinya itu sekilas sedikit cerita asal muasal. Dan untuk kejadian sendiri, mohon maaf saya ingin bertanya, apakah pernah ada satu kejadian aneh atau janggal selama masa pembuatan atau sebelum pembuatan gitu, yang pernah terjadi gitu? Alhamdulillah pas di masa pembangunan itu belum ada namanya kecelakaannya. Alhamdulillah. Cuman dari masyarakat sini pernah terjadi ya. Ada yang ibu waktu pas ke sini, "Long, jangan main ke sini." Nah, setelah itu si orang yang memanggil ibu itu jangan main di situ. Besoknya itu kejadian katanya kakinya pincang. Barang dicek sama ibu, iya memang benar. Gitu, pincang gitu. Dia dekat sini kok, kampung sini. Oh, masih orang kampung. Oh, masih ya. Makanya dari situlah, tapi dengan keyakinan ibu saya diterusin. Ya, alhamdulillah sampai sekarang bermanfaat lah untuk masyarakat. Tepatnya orang banyak ya. Ya, berguna lah gitu. Ya, ada yang ditambahin lagi dari Ya, mungkin yang saya tahu segitu ya. Cukup baik. Ya, oke, baiklah pemirsa di rumah. Jadi sebelum kita eksplor, terutama kami pribadi di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk perwakilan di sini Adima Explore, mungkin perwakilan dari ibu karena ibu nggak bisa ikut ya. Kami semua mengucapkan terima kasih telah membukakan dan melestarikan ibaratnya apa yang sudah ada pada zaman dulu. Bahkan sampai dirawat. Kita bukan mentuhankan suatu tempat keramat, tapi di sini kita agar supaya kalau bahasa kita ini tidak mati obor lah, biar nggak putus sejarah bahwa di sini pernah ada suatu tempat yang mana tempat ini dijadikan pemandian para zaman dulu. Gitu. Ya. Jadi kita balik lagi teguhkan akidah kita, jangan sampai kita bermindset bahwasanya ini mandi buat ini, buat itu. Tetap filosofi mandi itu hanya untuk bersih diri. Gitu. Entah itu untuk tujuannya beribadah ataupun untuk apa, intinya mandi itu bersih diri. Jadi jangan sampai disalahartikan dalam akidah yang lain. Tapi untuk kali ini sebelum kita eksplor, alangkah baiknya pemirsa di rumah
subscribe ya. Iya, benar. Subscribe dulu ya, masa nggak subscribe, serius amat. Jadi subscribe channelnya Abimu Explore dan juga Sima Horor dan juga Sabda Alam 85. Sabda Alam 85, Katanya mistis dan juga LB Mirror. LB Mirror. Pokoknya nanti subscribe. Kalau nggak subscribe kita nggak mulai dulu nih. Udah subscribe belum? Udah ya. Ya udah, oke langsung aja kita ke sana ya. Let's go. Yuk, kameramen. Monggo, silakan. Di depan ini ngambil ini. Ya, kita lagi posisi jalan menuju sumur tersebut gitu. Jadi mungkin kita di sini udah lumayan gitu ya. Jadi dari perjalanan dari sana ke sini, termasuk dari awal kita ke sini, di antara kru kita ataupun dari tim kita sudah merasakan banyak hal yang mungkin tidak kasat mata. Jadi entah itu bentuknya interaksi ataupun bentuknya interaksi secara batin itu ada. Baiklah, untuk itu saya akan tanyakan dulu satu-satu sebelum ke situ. Untuk mohon maaf, Kang Jo sendiri sudah merasakan apa gitu dari awal sampai kita sini? Baik, Kang Simorok dan kawan-kawan dari Abimu Explore dan LB Mirror ya. Ya, sedikit ya, mungkin masih sedikit kali ya, karena mungkin interaksinya saya katakan ya sudah lumayan dan artian mungkin dari tujuan kita juga tadi kita sharing-sharing dengan Tenovi dan pengarya dari katanya mistik juga katanya mistis, bahwasanya sudah banyak sosok-sosok kehadiran baik dari yang negatif dan positif, yang dimana mungkin kalau dibilang kita bertamu kaget mungkin beliau tersebut ya, ketika kita sudah menguluk salam, ketika kita sudah bertawasulan ya kan, mungkin akan tahu niat dan tujuan kita hanya mengungkap untuk sejarah, silaturahim satunya, ya keduanya sejarah. Dan mungkin apa yang nanti kita dapatkan mudah-mudahan itu juga menjadi sumber informasi buat masyarakat setempat gitu ya. Hanya mungkin itu aja dulu ulasan saya ya, yang mungkin ditambahkan lagi oleh Tenovi dari apa yang sudah Tenovi rasakan dan apa saja yang mungkin berinteraksi di sini. Gimana Tenovi dari awal ke sini sudah mulai merasakan interaksi apa, sudah mulai merasakan apa sih namanya, perasaan apa gitu? Boleh dikasih sedikit ya? Betul. Di awal memang di depan itu sambutan udah banyak, terus sempat mengikuti untuk suara-suara sendiri itu nonstop sebenarnya. Suara itu selalu ada. Yang sering-sering itu suara kayak gimana? Suara bunyi-bunyi mematahkan ranting dan suara auman dikit, terus sama suara desahan, suara memanggil juga ada. Nah, untuk makhluk-makhluknya sendiri nanti aja ke detailnya, cuman banyak yang ikut tapi nengok aja gitu. Setelah kita, karena alhamdulillah kita datangnya baik-baik, setelah itu mundur, nanti datang lagi mundur, jadi datang bergantian tapi tidak ada melakukan penyerangan ya. tidak sama sekali. Untuk dari Kang Arya katanya mistis, silakan. mungkin lebih Langsung explore ke sana. Tapi itu sedikit dari pembuka dari kita gitu kan, karena dari awal kita belum cerita gitu. Tadi ada sedikit interaksi, termasuk yang mohon maaf ada salah satu kameramen kita juga ada seorang sih. Ada. Ya, Yaitu satu bikin interaksi lah gitu. Jadi kameramen juga mengalami interaksi di awal gitu. Jadi itu. Oke, kita langsung next, kita sambil jalan menuju ke sumur. Oke. Let's do it. Pokoknya tetap jangan lupa subscribe channelnya Sima Horor, Sabda Alam 85, LB Mirror, dan katanya mistis, dan juga Abimu Explore. Awas ya, subscribe ya.
pelan-pelan. jalannya tuh ya Pak. Mana tolong contoh ya Pak. Pelan-pelan ya. Di salah satu sumur, tepatnya ini dia yang namanya sumur Salam ya, sudah kelihatan jelas ada di samping kita. Awas kejebur. Jadi sumurnya berbentuk layaknya sumur gitu, kayak mungkin dibentuk kolom tapi bentuk bundar gitu. Gede juga ada kolomnya di sini. Itu kita jelaskan secara dohir. Dan airnya kalau yang saya lihat sih bening. Jadi dari yang kita lihat airnya bening. Untuk ya dari channel Aldi Mirror sendiri, pas kita udah kesini gimana tuh, ngalamin ngerasain apa yang dilihat itu, silakan diungkapkan dulu. Awalnya pas pertama kali masuk tuh ada semacam, entahlah ya saya Iya. salah atau tidak, ada semacam ular yang bergelantungan. Ular bilang. Iya. Ular apa tuh? Ular warna hitam pekat. Oh, hitam pekat. Iya. Ada kuning-kuningnya enggak? Ada. Oh, Ada mahkota. entah mahkotanya apa, cuman corak di Oh, corak kepalanya. di kepala. Iya. Sama sosok yang seperti ini lebih dominan di sini. Seperti rati gitu. Ya, seperti ratu. Dan akan tetapi si rati ini nongolnya tidak setiap hari. Untuk siapa? Ada sip-sipnya lagi. Kalau bahasa kita sip-sipan lagi. Sip. Kalau lagi assalamualaikum waalaikumsalam buat penghuni di sini. Tujuan kami di sini hanya untuk bersilaturahmi dan kita ingin bukan mengungkap sih, lebih menggali informasi agar halayak umum tahu kalau di sini ada yang namanya Sumur Salam, tempat pemandian keramat di zaman kesepuhan zaman dulu. Jadi tempatnya di situ, ini sumurnya dan sedikit ada kolamnya gitu. Boleh kamera di shoot dulu sebentar. Oke, langsung. Ya, itu sedikit gambaran dari Tenovi dari channel The Mirror, dan kita akan tanyakan lagi kepada Kang Jo dari channel Sabda Alam. Setelah di sini kira-kira bagaimana, termasuk interaksi, energi ataupun satu sosok atau apa, bisa dijelaskan di sini. Baik Kak. Ya, kalau saya pribadi, ya kita ya alangkah baiknya menyalakan ya sesuatu yang memang tadi wangian yang memang bisa disiapkan, mungkin nanti entah itu Kang Arya ataupun Tenovi yang menyalakan. Kalau sosok ratu tersebut itu tadi saya sekilas melihat tadi sosok ratu sudah itu siapa. Tapi intinya bentar ya Kang ya. Ini pemirsa di rumah, Kang Jo atau Kang Sabda Alam sedang melakukan interaksi dan mencoba sedikit mencari tahu, dalam arti menanyakan eksistensi ataupun keberadaan ataupun sosok sama atau siapa. Boleh sambil dibantu sama Tenovi. Arya juga boleh. Ada pertanyaan. Pertanyaan kenapa nih? Di sini kan sumber langsung. Iya, Cuma saya merasa sumber aslinya, titik sumber aslinya ini nalur sebenarnya. nyalur. Ada sumber aslinya kan letaknya lumayan jauh dari sini. Cirebon. Dan itu Cirebon. mungkin bisa jadi, dan itu tempat terhormat. Jadi ini bisa dikatakan sumber kedua lah yang Nah, saluran. ada tiga yang bergantian yang sering ngontrol di sini, tiga sosok ini. Tiga sosok. Iya. Jadi ini sedikit apa sih penerawangan atau interaksi dari Tenovi dari Mirror bahwa ini bukan sumber langsung Iya, dari tapi- secara tidak kasat mata ya itu. Iya. Ada sumber satu lagi yang mungkin tempat terhormat atau tempat lebih keramat, lebih bisa dikatakan tempat suci lah gitu, tempat para sepuh, tempat orang tua. Jadi ada 7 sumber. Oh, ada 7 sumber. Ada 7 sumber, di sini salah satunya. Salah satunya di sini. Jadi di sini ada 7.
Gimana untuk yang Sabda beraksinya? Apa yang tadi kan Novi katakan ini ada kaitannya dengan sepenuh Cirebon, khususnya ya mohon maaf ini saya salah ataupun ya, mungkin saya salah lah seperti itu dan hanya Allah dan kesalahan itu untuk saya pribadi Dan juga saya. ya masih ada kaitannya dengan Pajajaran. Dengan Pajajaran. Mungkin kehadiran sosok Bawang itu sendiri sudah hadir di sini ya, ya. Sudah dari awal sudah. Sudah hadir. Cuman nggak agresif. Enggak. Beliau mungkin karena beliau tahu siapa yang mungkin yang hadir ke sini adalah mungkin punya terah dari kakek buyutnya masing-masing yang memang katakanlah Yang bergila. ya bersinergi juga sekarang ke sini kan, jadi mengunjungi salah satu mungkin dulunya beliau yang hadir di sini itu masih ada kaitan terah. Nah, mungkin di sini kita belum ada yang mengeksplor, maksud dalam arti belum ada mengeksplor tuh bersilaturahmi untuk menunjukkan bahwa di sini ada tempat keramat gitu teman-teman. Dan sekali lagi untuk saya manggilnya Bunyai sih ya. Untuk Bunyai terima kasih karena emang sudah membangun tempat ini dan sedemikian rupa sampai bagus kayak gini hingga kita generasi zaman sekarang, generasi penerus bisa menikmati. Dan semoga untuk yang selanjutnya pemirsa di rumah, jikalau kalian ingin bersilaturahmi di sini silahkan, terbuka untuk umum, tapi ingat adab, etika dan juga tata krama harus dijaga. Dalam arti jangan sampai mengotori tempat yang sudah bersih. Kita jaga, kita rawat bareng-bareng dalam arti menghormati sejarah, bukan untuk mengeramatkan suatu tempat ataupun suatu makom, entah itu petegasan atau apa itu. Jadi itu sedikit dari gambaran. Mungkin kita akan coba gimana pembuktian atau mediasi Ya, atau gimana. ya silakan karya mau Mau ditambahkan lagi? Ya dari tadi di sini ngerasain energinya bagus ya. Alhamdulillah Enak banget. enak banget. Anak banyak tidur. Enak tidur. Bukan itu. Iya. Hanya sumber mata air ini ya benar tadi yang dikatakan Kak Novi ya, emang udah yang mau saya omongin tadi udah diomongin dulu. Iya, alhamdulillah. Udah cukup, lanjut aja. Jadi emang pemirsa di rumah gitu. Kalau kita kesini dengan suasana malam hari itu walaupun utang kita bermiliar-miliar, tenang gitu serius. Jadi Ngerendam aja. jadi karena suasana itu kayak enak gitu tuh. Ya enggak sih? Iya, Rasa tenang enggak gitu tuh. Tenang gitu. Karena emang itu juga berpengaruh seperti yang ada sebagian energi negatif, tapi di sini jadi tidak negatifnya itu tidak aktif. tidak Iya, akan tetapi kalau misalnya ada yang hendak menghampiri tempat ini tujuannya buruk, benar ya. ya itu tahu dia iya yang turun itu yang negatif. yang negatif. Jadi balik lagi untuk pemirsa di rumah, jika kalian ingin silaturahmi ke sini, monggo. Tempat ini terbuka untuk siapapun, tapi dengan satu syarat, kalian jangan bertujuan negatif ataupun ya gitulah, lonong boy, nggak tahu tata krama. Jadi tetap ini namanya tempat sejarah, kita lestarikan bareng-bareng, kita hormati para leluhur kita dengan cara merawatnya bareng-bareng. Jangan mengotori, itu saja. Udah cukup sekiranya tambahan ini. Jadi udah ya, paling nanti kita akan coba Satu lagi kan, apa tuh? coba saya nyalain apa kayak yang buka tadi yang Coba Litas tadi ya? bawa dupa nggak? Oh bawa tuh, bawa perut. Baunya buah. Koreknya ada. silakan nyalain kan ada. Iya. Gak apa-apa, nyalain aja. Korek mana? Jadi kita sedikit ya karena uang ini itu sunat dan dalam arti uang ini itu tidak dianjurkan uangnya itu bentuk seperti apa.
Jadi pada kesempatan kali ini uangnya tim menggunakan media dupa. Jadi jangan dalam arti ini cuma adat budaya, bukan jangan disamakan dengan agama. Jadi maaf Bang, Ya, ya tadi yang apa yang dijelaskan oleh Tenovi, ya. karena ada satu sumber yang mungkin jauh ya, bisa dikatakan sumber, bisa dikatakan seperti lorong, sebuah portal itulah yang memang menghubungkan ke sana gitu kan. Jadi entah itu dulu beliau menggunakan portal ini sebagai akses di mana akses di mana jalan tersebut yang memang katakanlah agar terhindar dari musuh atau penjajah ataupun siapapun. Jadi menggunakan akses tersebut. Saya lihat ada satu bentuk lorong kan yang memang sampai ke sana. Saya katakan Tadi tuh apa? Kayak cahaya itu kayak api. Demi Allah. Tadi di sana. ada kayak api. Iya benar, demi Allah. Tadi gua ngeliat asli itu. Ya mudah-mudahan di kamera tertangkap ya. Ini tadi Ya, sudah mulai interaksinya juga mulai sangat lumayan ya. Nah, jadi mungkin ya kita positif thinking aja kali Kang ya. Jadi mungkin itulah kita satu bentuk eksistensi dari perwujudan. Manifestasi saya katakan itu manifestasi satu bentuk benda lah. Ya. Jadi walaupun tujuan kita untuk tidak untuk istilahnya ingin memiliki memiliki suatu benda tersebut, hanya mengorek informasi sejarah. Kita sebagai anak cucu dari buyut-buyut kita terdahulu yang lagi silaturahmi ke sini. dan budaya Ketika kita membicarakan satu bentuk lorong, ada satu bentuk interaksi. Nah itulah. Dan mungkin bisa dibahas nama Tenovi atau tentang area silakan ditambahkan. ya. Apa yang tadi dilihat oleh para kameramen ya, karena kita menghadap ke sini, jadi kameramen yang berkesan aja jadi yang bisa melihat. Ayo Kak. Jadi tadi saya lihat Tenovi ini lebih sedikit ngeliat ke sana gitu. Ada kenapa gitu? Kenapa Kak? Ada sosok aki-aki berjubah putih, Aki-aki bersorban putih. bersorban putih. Dia datang ngasih tahu dia siapa atau gimana? Tidak Joy, kayak mau merangkul gitu ya. Oh kayak mengayomi lah. silakan. Silakan gitu, kayak begini gitu. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan yang datang. Ada berapa kali silakan? Dua. Satu lagi kan? Satu lagi pojok kanan. Apa penyebab? Aku jebur. Jadi tadi itu alhamdulillah. Emang dari tadi juga sebenarnya sudah hadir, tapi karena ya belum begitu terlalu aktif untuk menunjukkan eksistensinya gitu. Dan tadi juga sudah berbincang sebelum tag gitu, kita mengatakan sudah ada apa aja itu, dan Tenovi bilang dari segi yang positif ada, cuma belum begitu terlalu tereksistensi gitu. Dan pada tadi alhamdulillah datang gitu, mudahan balik lagi kebenaran hanya milik Allah, kita hanya manusia biasa yang tidak punya apa-apa. Jadi itulah apa yang kita lihat pada malam ini. Untuk kepercayaan kita balik lagi, kita di sini tidak memaksa Anda untuk percaya apa yang kami percayai, kami hanya ingin berbagi cerita. Iya. Mungkin dari tim Kang Arya dari Katanya Mistis sudah menyalakan wewangian sebagai ayat atau tata kerama kita di sini. Jadi mungkin selanjutnya kita akan coba melakukan suatu mediasi yang mana kita akan coba tarik satu energi. Mungkin dari kru atau tim kita ada salah satu yang ingin jadi mediator, karena biasanya ini LB Mirror, coba lihat di channelnya di LB Mirror, isinya ya mediator semua gitu. Jadi spesialis ya. lah gitu. Mungkin kita serahkan ke beliau untuk mediasi. Dan juga ada dari tim Katanya Mistis, Kang siapa namanya, Kang Indra, itu juga sering biasa untuk mediasi atau mediator lah gitu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku tadi nyala sumpah. Yang tadi Oh, Jadi di sini banyak cahaya
kerja Tuhan gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, Allah selalu menyertai kita. Jadi di sini kita hanya berpegang teguh dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita next aja lah, langsung next di situ. Kalau untuk mediasi, Yang itu mau dijelasin nggak yang di belakang tadi? Maksudnya. jelasin dulu silakan. Benturan energi saja waktu beliau datang itu yang dari energi negatif itu. Oh, karena emang ada yang nggak senang apa sih, ada yang Bukan karena benturan energi, Gesekan. gesekan aja. gesekan antara pas begitu datang. Jadi manifestasinya timbullah satu reaksi berbentuk cahaya. Bisa itu juga, bisa energi yang ada di sini. Iya, Iya. energi yang di sini. Jadi di saat kita membahas satu bentuk sensitif yang kasat mata lah, ya begitu ya, sesuai dengan mungkin kemampuan masing-masing, itu kan mengeluarkan bentuk energi. Iya. Yang pada akhirnya ada satu benturan energi. Saya nggak menyatakan itu negatif, tidak. Saya tidak mengatakan itu. Artinya segala sesuatunya juga di saat kita mengeluarkan bentuk energi, maka ada energi lain yang penasaran ada apa tuh di situ. Seperti itu aja. Jadi insya Allah tidak bermasalah, tidak bermasalah. Oke. Ya pemirsa di rumah, jadi kita sudah pindah dan kita tuker. Ini tadi ada Kang Indra dari channel Katanya Mistis. Assalamualaikum. Ya, jadi tadi dia sebagai kameramen gitu. Jadi karena ini kita yang melakukan satu mediasi, jadi kita tuker dulu, kita ganti. Jadi satu megang kamera, dua. Terima kasih buat kameramen handal kita. Ada kameramennya di situ, ada Abdul Explore, ada juga Mad Epeng dari channel Katanya Mistis. Dan satunya Kang siapa namanya? Kangkung. Hah? Kang Adil dari channel LB Mirror. Jadi kita di sini akan melakukan satu mediasi, mediator kita dari channel Katanya Mistis. Dan sebelum melakukan mediasi, kita akan melakukan satu penagaran atau pembentengan. Kita memohon kepada Allah semoga dalam ini tidak ada hal yang negatif terjadi dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ayo kita bareng-bareng lah, dari Kang siapa, Kang Jo, Kang Arya, dari Kang Novi juga yang lagi di belakang layar. Ya, kita coba bantu untuk pembentengan lah. Silakan. Assalamualaikum. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Boleh. Hati siapa? Siapa? Aki Banyu. Aki Banyu sendiri, mohon maaf, dari golongan Muslim atau bukan? Karena teman gitu. Jadi kita sebagai Muslim punya kelaparannya sendiri. Jadi ya mohon maaf jika Anda Muslim, ya mohon maaf, bersahadat dan bersalawat. Assalamualaikum. Punten
kita datang mau silaturahmi ya, mau mencari sejarah yang ada di sini. Aku bersedia untuk menceritakan. Mungkin hanya sedikit ya. Iya. Menceritakan. Itu fungsinya buat apa itu orang itu? Jaga-jaga buat apa? Dari muslim. Emang kok bisa nyampe sini? Emang ada apa? Jadi di sini dikatakan sebagai tempat persembunyian atau gimana? Yang biasa kesini siapa? Kalau boleh tahu. Artinya yang dulu para pejuang zaman dulu siapa? Iya siapa ya? Iya siapa? Boleh disebutkan satu atau dua atau tiga lah. Siapa? Tidak bisa saya sebutkan ya. Kenapa? Mohon maaf Fatih, sekali lagi saya bukan lancang. Saya sekali lagi yang bertanya, ini bener Aki siapa? Aki Banyu. Bener Aki Banyu. Bener Aki Banyu. Anda bisa membuktikan kalau Anda Aki Banyu. Dengan apa? Kayak gimana pokoknya? Mohon maaf untuk Kang Jo sendiri atau Denopi karena takut saya yang salah atau gimana, boleh diterobos apakah ini benar Aki Banyu atau bukan. Dari Kang Jo silakan. Jadi mohon maaf, Anda masih dalam golongan jin. Alhamdulillah jika Anda ingin bersilaturahmi dengan kami terima. Tapi kami harap jangan mengaku-ngaku atas nama siapapun. Kebenaran hanya milik Allah. Kita selaku punya umat muslim, kita punya suatu benteng agar kita tidak mempercayai bangsa kalian yang mungkin ingin bertujuan menghasut ataupun menggiring opini di sini. Awalnya apa mau dihadirkan? Yang Anda sebutkan aku mau dihadirkan di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Jadi untuk pemirsa di rumah, balik lagi ya. Jadi kita yang namanya mediasi ataupun mediator itu kita jangan terlalu mempercayai. Yang bangsa jin itu bisa mengaku dia siapa. Dalam arti kita tidak menyalahkan seorang mediator, karena emang jin itu nggak ada yang mengganggu. Karena emang dia dari awal juga meminta kepada Allah, begitu diturunkan dari alam sana. Jadi meminta agar menggoda manusia, agar ikut di dalam jerat dirinya sendiri, lingkaran dia, agar ikut golongan dia. Jadi kita selaku umat muslim tetap tanamkan diri iman dan takwa. Jadi hakul yakin kepada Allah. Jadi kuatkan iman kita kepada Allah agar kita tidak mudah terkecoh dari gangguan jin atau bisikan jin ataupun dari informasi jin yang lain. Karena mungkin ya mohon maaf, tempat yang di sini bisa dikatakan sakral iya gitu. Jadi dan dari bangsa sendiri banyak yang lalu lalang di sini gitu. Entah itu menyerupai ini, menyerupai itu. Kita harus bisa membedakannya gitu. Karena dimanapun itu yang namanya muslim itu ada kaprahnya. Karena jin itu tidak mau bersolawat atas kanjeng Nabi. Jadi dia hanya dia takut sama Allah gitu. Kalau bilang dia nggak takut, itu bohong gitu. Karena emang yang namanya jin itu ciptaan Allah, namanya makhluk. Dia takut sama Allah, cuma dia tidak mengakui adanya Nabi. Begitu diciptakan Nabi Adam sama Allah, bangsa jin tidak mau sujud. Dia angkuh, dia sombong, akhirnya Allah masukkan ke dalam nerakanya. Bener begitu Kang? Ya. Silakan terapi. Tahu aja. Untuk media sesi kedua ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bagus. Jadi mungkin kita cukupkan untuk mediator pertama dari Kang Indra, karena mungkin ya begitulah adanya. Kita tidak mau ingin mempercaya ataupun kita bilang iya, karena yang nonton juga mungkin lebih paham dari kita, karena di sini kita hanya orang biasa dan orang tidak punya apa-apa. Kami hanya tujuan ingin bersilaturahmi, mengasih tahu, menginformasikan di sini apa yang ada di sini, kita publish gitu. Jadi untuk mediator kita mungkin ada salah satu kru dari LB Mirror gitu. Ini perempuan yang tadi ada di frame, cuma ini sekarang lagi istirahat dulu. Jadi Kang Indra boleh. Ya pemirsa di rumah, tadi kita sudah melakukan mediasi pada satu mediator kita, dan itu yang terjadi. Dan sekarang kita akan melakukan sesi mediasi kedua dengan mediator dari channel LB Mirror. Jadi pada malam ini sebelum melakukan mediasi, alangkah baiknya kalian harus tekan dulu. Bagi yang belum subscribe pokoknya channel Sima Horor, Katanya Mistis, LB Mirror, dan juga Sabda Alam 85. Dan ada yang di belakang layar, Abi mau explore. Pokoknya di subscribe, like, comment, and share. Oke guys, share sebanyak-banyaknya lah pokoknya. Ya oke, mungkin langsung saja ya dari Teh Nopi. Mudah-mudahan ikhlas, bersedia untuk jadi mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng-bareng. Mangga.
pemirsa di rumah, ini sang mediator kita lagi mencoba memasuki. Waalaikumsalam. Ini sudah hadir satu sosok yang ada di sini. Putri. Dia Tanyain. nari gitu kan. Ya Putri di jalan ini. Nari. Menunggu sindang sini. Ya, silakan agak kesanaan nih. Menunggu sindang apa? Tunggu dulu. Tanyain. Mungkin beliau dapat banyak informasi. Ya, ditanya enggak apa-apa. Tanya-tanya aja. Besok diawalin dulu. Weh, Oper-operan udah. peran kayak main bola. Tanya. Ya bisa dilihat ya bisa di rumah ini. Kang. Dia kenapa? Biarin. Enggak bakal ke sini, enggak bakal. Kelihatan. Enggak bakal ke sini. Perempuan sih pastinya. Menyawang-nyawang doang, nggak apa-apa. Jalan mulai gitu dan punya identik ciri khas gini. Ya dengan siapa saya bicara boleh sedikit kasih informasi. Iya. Putri Wulan. Oh, betul. Namanya Putri Wulan. Manggilnya Putri atau Wulan apa ini? Jadi di sini ada sudah hadir Putri Wulan gitu ya. Putri Wulan ini di sini berperan sebagai apa ya? Kalau ada yang datang ke sini menanyakan sesuatu, dia berniat baik dan itu jenis kelaminnya perempuan, dilakukan. Ya. Memang ditugaskan untuk ini perempuan gitu kan. Oh, berarti bukan tugas Anda. Jadi fungsinya kalau perempuan emang buat apa nih? Banyak yang menyebut Minta aneh-aneh, minta aneh gitu. Oh gimana? dan namanya manusia, Iya. ada aja permintaannya. Oh. Kayak gimana tuh? Contoh kecilnya? Nggak boleh. Menginginkan cepat berjodoh, Oh, iya. menginginkan dia terlihat cantik, padahal itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Tapi kalau Kang Arya minta cantik bisa nggak tuh? Jadi di sini dia bertugas sebagai ya penerima penyambut. Kalau ada sosok perempuan yang datang, bukan sosok sih, manusia lah gitu. Ngomongnya sosok ya. Jadi manusia yang datang mungkin dia ditugaskan di sini sebagai penyambut atau penerimanya gitu ya. Terus kira-kira, ya mohon maaf jadi untuk berbicara di sini yang nunggu di sini siapa aja gitu? Kalau boleh tahu, Banyak, bisa disebutkan. saya tidak bisa menyebutkan nama. Oh, gitu. Rahasia. Oh. Jadi kalau untuk disebutkan nggak bisa. Kalau untuk Tapi- sosoknya sendiri gitu gimana? Berkuda ada, Oh, berkuda. Jadi naik kuda gitu. Oh, kuda hitam, putih, Putih. coklat. Oh, kuda putih. Tinggi nggak kudanya tuh? iya, Pakai sayap nggak? Persina, iya. Tadi ada di sebelah sana, tapi sekarang enggak. Jadi itu ada seperti itu. Terus termasuk mohon maaf, kayaknya di sini ada juga yang suka nyimpangin gitu, nyimpangin akidah, bener nggak? Banyak, Oh, itu bisa. hati-hati. Saya ada pesan boleh? Boleh. Silakan. Hati-hati, nanti ada yang menyalahgunakan tempat ini. Contohnya seperti apa tuh menyalahgunakan? Nanti dibuatnya keuntungan pribadi. Dukun ya. Terus nanti efeknya nanti pada pulang satu-satu. Tidak boleh. Maksud pulang tuh gimana tuh? Nantinya enggak betah dengan tinggal
di sini. Oh gitu. Jadi jangan dikotori lah ya. Jadi untuk kalian pemirsa di rumah, jika lo ingin silaturahmi, berniatlah bersilaturahmi dengan baik, jangan berniat yang tidak. Karena balik lagi memintalah kepada Allah, karena suatu tempat ataupun apa itu hanya perantara. Urusan yang mengabulkan ataupun enggak itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus selain sosok mohon maaf kuda tersebut, apa lagi tuh yang sering penunggu di sini lagi? Kalau penghulu banyak. Ya dalam arti yang Yang jalur kesepuan lah gitu. paling banyak itu datang melihat anak cucunya. Para wali juga pernah sih. Seperti wali apa? Sunan. Wali aja. Sunan Gunung Jati. Iya, Pernah kesini juga. pernah. Satu sosok lagi Putri, ada juga satu sosok Putri yang jadi tadi yang berusaha hadir. Apa hubungan Putri dengan Nyimas Gandasari? Nyimas Gandasari. Masih ada punya hubungan. Hubungan apa? Kerabat, saudara, kakak, adik, ratu, dewi. Apakah Anda abdi dalam beliau atau siapa? Ada dua tuh. Dayangnya lah ya. Jadi ini sosok mungkin di dalam kerajaan ini dayangnya, bukan mau Diangkat kali ada satu. Yang maksudnya enggak baik, maksudnya enggak baik. siapa tuh nanti kita Enggak bilang. boleh. Tuh, jadi balik lagi mohon maaf untuk kalian semua di sini. Ya, Tujuannya yang nggak baik. kita tujuannya untuk silaturahmi, bukan untuk yang sesuatu. Silaturahmi. Maksudnya Jadi arahnya arahnya gimana tuh coba? buat ria Buat apa? ria Ria. Oh gitu. Jadi di sini mohon maaf ya. sama mau menelusuri Oh, jadi jangan sampai ada yang begitu. Ya balik lagi sih, kita pribadi insya Allah tujuan kesini silaturahmi dalam arti untuk memperkenalkan hal layak umum, bukan berarti ya di sini kita banyak orang yang kadang tahu tempat tapi tidak memahami arti, dalam arti suka menyalahgunakan ataupun apa. Jadi kita di sini mengeksplor supaya yang di rumah ataupun yang lain juga tahu bahwa di sini adalah pemandian. Dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Itu doang. Tidak Ada pesan lagi nggak? Bulan. Pesannya untuk kita ataupun warga sekitar seperti apa yang Bu Putri sampaikan, biar ini juga menjadi bahan perhatian juga buat kita ya. Iya. Silakan. orang itu maksudnya ada pesan-pesan nggak? pesan dari Putri untuk kita dan untuk masyarakat untuk tidak istilahnya sembrono ataupun istilahnya mengotori tempat ini. Apa yang tadi sudah Putri jelaskan bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang dengan tujuan yang nggak benar hidup ini. Nanti insya Allah karena kita ini ya menyampaikan juga kepada diri kita dan masyarakat. Sebenarnya lebih kepada yang di sinilah, ibaratnya nasihat di sini lebih umumnya buat hal yang umum. Ada yang ingin disampaikan? tapi di depan sudah ada penjaga kalau niatnya duduk bisa Gitu. tapi buat manusia kembali jangan sedih kalau manusia sama Allah Iya. tapi kalau cuma sekedar mandi tidak ada apa Berarti nanti diizinkan kita untuk mandi di sini ya.
Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk pribadi masing-masing silakan ada yang mau disampaikan pribadinya, untuk buat Kang Arya, buat saya pribadi, atau Kang Ijo, ataupun dari yang lain di sini, silakan. Untuk Ya. pribadi yang ingin disampaikan silakan. Buat para pemirsa yang sedang menonton ya, ini sosoknya Putri ya, dia menyampaikannya, tolong untuk masyarakat setempat atau yang sudah tahu tempat ini, saya mohon untuk kedatangan di sini untuk apa ya, jangan pemintanya jangan yang neko-neko gitu ya, maksudnya jangan yang salah kaprah gitu ya. Setiap orang dari jauh akan datang ke sini tapi niatnya tidak baik. Ada Orang yang dari jauh ya, Iya, itu orang. iya, rombongan. Yang tadi bawa pasal itu dari jalan depan. Bukan. Bukan Oh sekarang, nanti. nanti. Nanti minta dibantu dijaga juga. ya, kalau saya pribadi terus terang insya Allah saya menitipkan kepada Allah yang Maha menjaga. Kita sebagai manusia biasa cuma ini paling bisanya cuma membersihkan nyapu, itu kalau ada yang kotor kita bersihkan. Jadi untuk lebih spesifik ke situ ya mungkin mohon maaf, kita hanya ingin menyampaikan lewat video ini agar bersama-sama agar tidak mengotorkan baik dalam segi zahir ataupun batinnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Apalagi Apa apa? mau ada yang disampaikan lagi dari Baik, Putri. pribadinya, ada yang mau disampaikan untuk kepada siapa? Salah satu di sini, salah satu kru di sini, silakan. Jadi di masalah ya Pak, silakan. Sampaikan aja. Ambil. yang sekedar berbicara di dalam di dalam pembelian nanti marah tidak ada sama Ya. tidak pasangan ini mau jangan mati. menghilangkan Orang yang tidak tahu. hilangkan saja ya istighfar karena nanti jangan Terima kasih atas izinnya. Amin. Amin. Iya, Yang ada. bentar. Jadi dari kami pribadi titip salam buat yang lain juga. Kami ucapkan terima kasih dan balik lagi insya Allah mudah-mudahan tulus. Tujuan kami di sini ingin bersilaturahmi, tidak ingin minta banyak atau minta sedikit. Kita di sini silaturahmi. Jadi salam buat para penunggu atau penjaga di sini dari semua yang ada di sini. Itu pemirsa di rumah sedikit apa ya informasi lah. Jadi dari gimana bisa dijelaskan Kang Ijo? Ya, yang bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya apapun itu ya tujuan kita istilahnya datang ke tempat apapun, baik itu yang dikeramatkan ataupun seperti apa, tidak lain atau tidak hal kita satu pinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai menyimpang dari akidah tersebut. Karena kalau di saat banyak mungkin ya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan tempat-tempat keramat dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Yang ini ampura saya minta maaf, ya kan? Yang pada akhirnya mereka tertipu daya dengan bangsa jin. Disitulah bangsa jin yang akan menipu daya manusia. Toh misalnya dikabulkan dari apa yang jadi permohonannya, yang pada akhirnya tempat itu dikeramatkan, padahal itu tipu daya setan. Maka dari itu kita kuatkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu yang harga mati dan saklek. Jadi kuatkan kita akidahnya, jadi jangan sampai terkecoh oleh misalnya golongan jin-jin fasik atau golongan setan. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Satu lagi air
yang seperti saya sudah sampaikan dari awal adalah sumber kehidupan, di mana kita membutuhkan air. Dan dari apa manusia diciptakan juga ada unsur air, kan dari air, angin, api, tanah. Tapi menurut saya terbentuklah manusia makhluk yang paling sempurna. Jadi intinya dimanapun tempat, kenapa kita simpulkan ada air? Karena di sinilah ada sumber simbol makna yang tersirat dan tersurat dalam filosofi air tersebut. Maka dari itu ya sudah sepatutnya lah kita caranya menjaga tempat-tempat yang memang dulunya menjadi tempat sejarah. Jadi jangan sampai dari pesan yang sudah tadi disampaikan oleh mediumisasi, bahwasanya dari apa yang menjadi niat buruk itu akan juga mendapatkan hal yang buruk. Jangan sampai kita tertipu daya, hanya itu aja, jangan sampai tertipu daya oleh golongan-golongan setan. Adapun yang tunggu di sini, saya katakan ya insya Allah itu putih lah, putih. Kalau dimanapun tempat, kalau golongan-golongan makhluk yang hitamnya sih pasti ada, tapi kebanyakan di sini yang putihnya. Kenapa tadi saya menanyakan satu hal yang sebenarnya nggak mau saya tanyakan itu, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu sumber informasi juga. Jangan dikuatkan bahasa saya, yang benar hanya milik Allah, yang salah mungkin saya pribadi sebagai manusia biasa, manusia yang fakir ilmi, manusia yang dhaif tanpa la haula wala quwata. Saya bukan apa-apa. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan juga di sini tempat itu bisa dari bentuk pembelajaran, bukan hanya sekedar kita mengeksplor tempat, tapi pembelajaran yang hakikinya lah seperti itu. Terima kasih teman-teman, itu aja pesan saya. Ya, itu dari sedikit uraian dari Kang Jo dan Cinta Alam, dan kita ingin tanyakan sendiri kepada mediator kita, karena tadi gimana tuh setelah tadi kira-kira sosok apa? Gaya, cuman di awal sudah racunnya yang masuk. Oh, di awal, Iya. awalnya. Di awal. Cuma pas Dia pas- nari-nari berganti. Oh, berganti. Berganti. Gayangnya. Awalnya udah masuk. Karena beliau tidak mau diperinformasi. Artinya di tingkatan seorang ratu itu istilahnya ya, kalau memang ada danyangnya ya itulah yang memang katakanlah yang memberikan informasi. Informasi juga sudah dipesan dengan beliau, jangan sampai terlalu mendalam, yang sewajarnya aja. Ya, seperti itu kan. Karena saya bilang pada awal satu yang masuk itu kok berubah jadi masalah. Ada yang mau diomongin lagi dari Mirror gimana? Cukup. Dari kata yang cukup lah. ya mungkin setelah ini kita mau melakukan mandi gitu. Dalam arti mandi itu tujuan membersih ya, dan tujuan meminta kepada Kalau seseorang ataupun tempat keramat gitu. Karena yang disebut keramat itu hanya orang tua kita, ibu kita gitu. Betul. Jadi bukan suatu tempat atau kuburan atau gunung atau pohon atau apa, itu keramat itu adanya di ibu kita. Jadi pesan buat di malam ini, kita hanya orang sekarang, kita kata ini memang orang zaman now lah ya, yang wajib, bisa dikatakan wajib ya. Karena sejarah itu kalau kita nggak ngelestariin nanti ya hilang gitu saja, hilang di telan bumi. Jadi kita harus saling menjaga sejarah, tempat-tempat sejarah, melestarikannya itu agar tidak hilang begitu saja. Dan juga jangan menyalahartikan seperti yang tadi Kang Jo bilang, meminta itu kepada Gusti Allah. Jadi tanamkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT agar kita tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tergoyah oleh bisikan-bisikan ataupun arahan segala macam. Untuk urusan ini termasuk orang tua ataupun suku, beliau tidak bisa mengabulkan doa. Kita hanya selaku manusia biasa, yang ada kita sambung doa kepada yang sudah tidak ada, bukannya kita minta kepada yang tidak ada. Jadi tetap kita meminta kepada Allah SWT. Jadi cukup mungkin ya, video kali ini kita cukupkan. Pokoknya tetap subscribe ya, yang belum subscribe sih ya, tepatnya yang belum subscribe dulu dari channelnya Sabda Alam 85, dan juga Simo Horor, ada LB Mirror, dan juga Katanya Mistis. Like, comment, and share.
share sebanyak-banyaknya di Facebook, di WhatsApp, dimanapun itu share lah, mohon. Agar kita tetap semangat memberikan informasi yang bermanfaat. Ya mungkin cukup sekian ya. Ini Abi Bo. Jadi di sini saya tidak memaksa Anda untuk percaya apa yang kami percayai. Tujuan kami hanya ingin berbagi cerita. Jadi selebihnya jangan pernah menganggap begini begitu atau dimanapun. Kami hanya orang bodoh, hanya orang awam yang tidak punya apa-apa. Jadi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk selebihnya kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya dari Sima Horor dan juga LB Mirror. Kita mistis. Sabda Alam 85. undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.